Situasi seberat apapun kami tidak akan menyerah. Kami akan terus tetap berdiri kokoh di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan yang menopang. Sekeras apapun angin percobaan, angin masalah mencoba menjatuhkan kami, tapi kami akan tetap berdiri dengan kokoh, karena Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja
Perlindungan kami hanya di dalam Tuhan. Pertahanan kami hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau yang bertindak di dalam hidup kami, sekeras apapun, seberat apapun, sedahsyat apapun permasalahan yang mencoba menyerang kami tidak akan gentar Tuhan. Kami akan tetap berdiri dengan tenang, karena kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami minta Tuhan buka hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap panca indera yang ada dalam hidup kami, dalam tubuh kami mau arahkan hanya kepadamu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Engkau boleh mengingatkan setiap kami, Engkau boleh menegur setiap kami, karena kami tahu Tuhan semuanya untuk kebaikan kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Sehingga dalam menjalani hari demi hari kami tidak kebingungan Tuhan, kami tidak lagi bimbang, semuanya terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, begitu sederhana. Kami minta pengurapan yang dari Tuhan. Bila setiap apa yang hamba sampaikan ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, dan jangan biarkan sedikit pun hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu, tapi bila semua yang hamba sampaikan Tuhan berasal dari Engkau Tuhan, dan hanya untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami, karena sungguh kami sudah sangat rindu Tuhan berbicara pada setiap kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa yang bisa mengganggu, karena Engkau bersama dengan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih dulu kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kesempatan yang berharga, membuat kami semakin hari untuk semakin lebih baik lagi Bapak Ibu, karena berdiri di atas ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan selalu tidak mudah. Bukan tidak mudah dalam hal menyiapkan materi Bapak Ibu, tapi ketika kita bisa ngomong, kita juga harus bisa melakukannya. Dan puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa, dan kalau bukan Tuhan yang memampukan, saya tidak mampu. Semuanya oleh karena Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ini hari yang cerah ya Ibu ya. Tadi saya berangkat lihat matahari, bulan kami menghadap ke timur, ya rumah kami menghadap ke timur, rumah kami mungkin bagus ya betul ya. Menghadap ke timur, jadi kalau pas pagi itu langsung sinar matahari itu masuk ke rumah, dan saya lihat gambaran awannya wah luar biasa cerah sekali ya Ibu ya. Mengingatkan saat kita bahwa kasih Tuhan itu ya seperti itu Bapak Ibu, setiap hari selalu baru dan selalu indah kan. Cuma kadang kita ini yang tidak peka, tidak mau melihat ya, tapi ternyata sungguh luar biasa. Di pagi yang cerah ini tadi saya berangkat perjalanan ke tempat ini, ke rumah Tuhan, itu juga banyak melihat aktivitas orang-orang berolahraga dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kita bisa datang belajar mendengarkan Tuhan pada hari ini, sama-sama berolahraga tenang aja Bapak Ibu. Mereka berolahraga fisik, kita berolahraga dua-duanya, fisik dan jasmani. Tadi puji-pujian kan lompat-lompat tangan-tangan olahraga juga ya. Nah sekarang kita sama-sama akan duduk berolahraga rohani, kita akan mendengarkan Tuhan berbicara. Oh sungguh indah Bapak Ibu. Gitu kan? Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit cerita Bapak Ibu, cerita yang mendasari penyampaian firman Tuhan. Kemudian saya mendapat satu hikmat, satu gagasan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang hal itu. Biasa Tuhan kalau mau mengambil hikmat bisa kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Bapak Ibu pernah nggak Ibu? Kalau saya ini cerita sebelum saya tanya. Saya itu kalau ke kantor ya bekerja, kita masih pakai sepatu ya Ibu ya, pakai seragam, pakai sepatu. Dan sepatu kita itu banyak jenisnya, dan saya punya banyak di rumah. Jadi maksudnya ketika pakai seragam model tertentu, sepatunya harus seperti itu. Ketika pakai pakaian olahraga yang warnanya ini pun sepatunya harus
harus berbeda-beda. Jadi mungkin selama seminggu sekitar 4 sepatu lah yang harus saya siapkan berbeda-beda dulu. Dan itu biasanya sebelum pakai kita bersihkan dulu ya, karena kalau nggak rapi, nggak bersih pasti bisa kena teguran ya, betul bro, kamu sepatunya kok kotor, kamu sepatunya kok berdebu dan lain sebagainya, nggak kamu bersihkan. Jadi kalau apel pagi itu harus mengkilap, kalau perlu kata pelatih bilang semut jalan di atas saja kepleset gitu ya, saking bersihnya, saking mengkilapnya itu. Nah, itu kita bersihkan dan kita simpan dengan asumsi dipakai mungkin kalau 4 sepatu, taruhlah 4 hari sekali baru pakai, itu udah bersihkan. Tapi kenapa setiap kali mau pakai, waktu itu kita taruh di tempat yang tidak langsung di luar itu kita mau pakai, selalu saya temukan ada debu ya, saya selalu temukan ada kotoran gitu. Dan itu udah bersihkan, ditaruh di ruangan yang tertutup lagi. Juga kemarin dari Ibu, dan saya punya ada akuarium, saya pelihara ikan di rumah dulu lama. Itu atasnya kata kita bahannya itu akrilik gitu. Nah, itu kan licin ya, itu ya. Itu kita udah bersihkan, nanti 3 hari 4 hari saya mau kasih makan, cek atasnya juga sudah berdebu juga loh. Padahal kita bersihkan dan ada dalam ruangan. Nah, ada nggak di antara kita yang sering atau pernah mengalami hal ini, kita sudah membersihkan sesuatu, merapikan sesuatu, membersihkan segala sesuatu. Mungkin paginya, sorenya kita cek atau kita mau pakai atau hari berikutnya kita cek, dan itu di ruangan yang tertutup, tidak langsung di ruang terbuka, itu kita temukan kotoran atau berdebu. Pernah nggak Bapak Ibu? Oh sering ya? Nggak pernah, sering ya? Ya, inilah yang mendasari Bapak Ibu penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, bahwa saya mencoba merefleksikan dalam hidup saya. Kita ini orang percaya Bapak Ibu ya. Kita semua yakin kita sudah ditebus, segala pelanggaran dosa kita Tuhan sudah tebus. Yakin? Aman ya? Yakin? Perkataan? Ya, semuanya sudah ditebus, kita dibayar lunas oleh Tuhan. Betul ya? Kita dari segala dosa kita diangkat dari gelap, dari dosa kita dibawa kepada terang, kepada kebenaran. Tapi ya, situasi kita itu seperti sepatu yang saya sampaikan tadi. Kadang-kala ya, tadi Bapak Ibu bilang sering lah ya, itu kita sudah dibersihkan, kata kasar bahasa mudanya sudah dibersihkan menjadi baru. Tapi kadang-kala sering kita menemukan debu-debu kesalahan-kesalahan, debu-debu pelanggaran-pelanggaran, debu-debu dosa-dosa itu melekat dalam hidup kita. Mungkin tanpa kita sadari, ada yang disadari dan juga ada yang tidak disadari. Mengiyakan ya, ya mantul-mantul ya. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang kasih Tuhan. Ya, kita sudah dibayar lunas dari gelap ke terang, tapi dari kotor ke bersih, tapi kadang-kala masih banyak debu-debu kesalahan, pelanggaran itu menempel dalam hidup kita, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, jadi mengiyakan ya. Jadi saya kira nggak saya sendiri, karena begini, saya bercerita setiap hari kalau Ibu, saya kira kita semua pasti nggak ada yang tidak melakukan kesalahan. Hampir setiap hari kita melakukan kesalahan. Saya ambil contoh aja, kemarin dari Jumat saya tuh disuruh istri saya pagi, mungkin dari malam ya, dari malam saya udah nyuruh ya besok ke mobil ya, pulangnya pas istirahat beli galon. Paginya diingatkan juga sebelum saya berangkat ya, nggak boleh beli galon. Oke siap, saya bilang gitu. Saya pulang Ibu sampai rumah dengan PD-nya, saya masuk yang mau minum. Nah, karena tinggal dikit. Oh iya, aku disuruh, aku lupa ya. Saya lupa. Tadi saya belum pulang, pikiran saya nanti saya kan istirahat, saya makan, saya berangkat lagi. Saya pulang sore, saya akan beli galon. Saya pulang sampai rumah, lupa. Tapi saya buka pintu, saya ingat saya mau ganti baju, saya mau keluar lagi beli galon. Kasihan nanti pasti diomelin sama istri saya. Tapi saya nggak ngomelin.
diemin, tapi lebih bahaya diemin ngomelin ya itu ya. Enggak. Jadi saya baik kalau itu. Jadi saya apa namanya buka betul saya udah pulang, waduh udah pulang nih. Dan ternyata sudah ada galon baru menempel di tempatnya. Waduh, ternyata saya sudah beli. Saya bilang dia baik dulu. Kesalahan sampai 2 kali sudah. Iya, tapi saya beli. Siang mau beli lagi ternyata saya juga nggak beli. Itu baru sehari ya sudah 2 kesalahan saya kerjakan. Nah, coba direnungkan dalam hidup kita. Berapa kali kita berada kesalahan? Banyak, sepele kecil-kecil, mulai dari traffic light, lampu lalu lintas, kuning, dan merah kita masih nyolong. Apa namanya? Nyuri sedikit di sebelah kanan yang harusnya jalannya orang, kita nunggu traffic light, kita nyuri sedikit sebelah kanan. Ya, ada yang pernah gitu loh. Itu aja kita sudah melakukan kesalahan banyak sekali. Kalau kita mau refleksikan ke dalam hidup kita, banyak kesalahan yang mungkin kita berpikir itu nggak apa-apa, tapi itu tetap namanya kesalahan. Nah ini Bapak Ibu, ya berbahaya Bapak Ibu. Ya. Karena saya mau tanya kita, sebenarnya ketika melakukan kesalahan itu kita ingat, atau saya ingatkan saat ini, kita merasa oh iya aku salah, merasa seperti itu enggak? Yang merasa boleh angkat tangan. Oh banyak. Kadang-kadang kita baru ingat ketika lewat waktu atau kemudian orang nyaman, oh iya aku ternyata salah ya. Kalau sekarang lebih ngeri lagi, kalau melanggar lalu lintas kita dapat kiriman foto itu ya, baru oh ya aku salah. Oh ya. Nah, pertanyaannya apakah kita akan seperti itu terus Bapak? Pertanyaannya apakah kita akan seperti itu terus? Kesalahan demi kesalahan, sudah saya tolerir, asal popo, amin sedek. Apa kita akan melakukan itu terus menerus, atau kita mencoba abai terhadap setiap tindakan kita? Mau seperti itu terus nggak Bapak Ibu kira-kira? Saya kira enggak ya. Karena apa Bapak Ibu? Ya, ketika kita terus menerus melakukan pembiaran terhadap hal tersebut, ya, yang semula dari tindakan kecil-kecil itu suatu saat bisa menjadi kebiasaan. Rapopo, kata sidik rapopo, akhirnya jadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi satu kebiasaan, itu bisa membentuk sebuah karakter. Itu bahayanya. Kalau sudah sampai menjadi satu karakter, kalau mau merubah lagi itu perlu perjuangan luar biasa. Maka sebelum menjadi karakter pembiaran kesalahan itu, sebelum debunya menjadi tebal, ya Bapak Ibu ya, mau dibersihkan lagi susah. Ya, tadi sepatu kan kalau debunya sedikit atau dari debu tinggal pakai. Tapi kalau debunya tebal, kita mau pakai, kira-kira saya pakai ke kantor, saya dengan apel pagi, ya pasti saya sudah disuruh push up atau mungkin sit up atau mungkin lari keliling mungkin Bapak Ibu. Ya, sebelum itu menjadi karakter, kita harus sadari. Nah inilah yang akan kita pelajari, kita renungkan bersama pada kesempatan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, karena tadi kesalahan-kesalahan yang kita biarkan itu, yang kadang kita nggak sadari itu bahaya, bisa jadi kebiasaan dan bisa menjadi karakter. Nah sudah ketika menjadi karakter yang salah itu, otomatis ya itu kan sama aja dengan dosa. Ketika dosa itu terus kita lakukan, apa upah dosa Bapak Ibu? Mau menjadi penghalang berkat dicurahkan atas hidup kita, menjadi penghalang berkat diterima dalam hidup kita. Yang tadinya harusnya pakai sepatu bersih, tadi sampaikan, ya kita apel pagi gak ada masalah karena sepatunya kotor, dan kita cuek begitu aja, otomatis saya akan kena tindakan, akan kena sanksi, kena hukuman. Logika berpikir sederhananya seperti itu. Nah kita buka
Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 untuk mengingat-ingat kembali mengapa ini harus kita sadari. Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Sudah ketemu boleh bilang yes? Yes? Yes. Ya, di depan sudah ada. Kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saja kita baca dengan suara yang nyaring. Hitungan ketiga, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, terakhir, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ini Bapak Ibu mengingatkan kita kembali. Ya. Kita ini telah mengenakan apa Bapak Ibu? Ayat yang 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang semula ayat yang ke-21 belum? 22. Yang sebelumnya kehidupan kita yang dahulu, yang manusia lama itu menemui apa? Kebinasaan. Jadi kita ini adalah manusia-manusia baru yang seharusnya hidup di dalam tadi apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita tadi mentolerir kesalahan demi kesalahan demi kesalahan yang akhirnya numpuk, itu kita hidup dalam kebenaran ya Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, berarti kita belum ada di dalam manusia baru, tapi masih ada di manusia yang lama, yang mana tadi membawa kita kepada kebinasaan. Dampaknya seperti itu. Kita ini manusia baru, mau kepada kebenaran, kekudusan yang membawa kita kepada kehidupan, atau kita tetap hidup dengan cara lama kita yang membawa kita dalam kebinasaan. Pilihannya cuma itu. Dan konsekuensinya cuma dua itu. Ya, jadi coba mari kita renungkan kembali. Kita ini manusia ya udah dibersihkan sama Tuhan segala pelanggaran dosa kita. Ya kita jaga hal ini. Itu Bapak Ibu. Ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi inilah menjadi perenungan kita. Kita ini manusia baru, bukan lagi manusia lama. Ya, bahaya kalau kita masih hidup di dalam kebiasaan yang lama, dalam hidup dalam kesalahan kita, menghalangi tadi berkat dicurahkan. Terus bagaimana supaya kita, ya, yang posisi manusia baru ini bisa terus menjaga hidup kita, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kita tidak tercemar oleh kesalahan-kesalahan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu, iblis itu akan terus mencoba menjatuhkan kita. Saya sampaikan, sepatu saya tahu di dalam rumah saja bisa berdebu. Sama. Kita nggak tahu. Mungkin dalam komunitas kita sepertinya orang-orangnya baik-baik semua, tapi iblis itu bisa ada di mana saja dan kapan saja untuk mencoba membawa kita manusia baru itu hidup kembali kepada manusia lama yang membawa kita dalam kebinasaan. Terus bagaimana caranya? Ya. Pagi hari ini kita akan belajar satu topik. Salah satu cara, banyak cara, tapi saya akan angkat satu cara dulu pagi hari ini, yaitu belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Loh, katanya salah, kok malah suruh belajar dari itu? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Belajar dari kesalahan apa maksudnya? Maksudnya ya, kita pelajari dan analisa mengapa kesalahan itu bisa terjadi. Kita coba gali, analisa, pelajari kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Apa sebabnya?
Cari tahu apa sebabnya supaya ke depan kita nggak lagi berbuat kesalahan, apalagi berbuat kesalahan yang sama. Maka dari itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kesalahan. Ya, kita belajar dari kesalahan. Siap belajar dari kesalahan? Ya, bilang ke kanan kirinya, ayo belajar dari kesalahan. Cuma manduk tak ya? Ayo kita sama-sama belajar dari kesalahan. Ya, tadi saya sampaikan kita akan menggali apa yang menjadi penyebab dari kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi. Mengapa pelanggaran itu bisa terjadi? Mengapa dosa itu bisa terus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang tadi tanpa kita sadari itu udah bahaya. Sampai pada titik kita itu nggak peka lagi, nggak ngeh lagi ini benar atau salah. Yang penting kerjakan dulu, berpikir dia itu udah bahaya, Bapak Ibu. Sebenarnya itu, ya. Apa penyebabnya kita bisa salah? Apa penyebabnya kita bisa melakukan pelanggaran? Kita bisa jatuh. Mungkin kadang-kala berulang kali di kesalahan yang sama, di pelanggaran yang sama, di dosa yang sama. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Oke, kita baca ayat ini bersama-sama. Dengan ketiga suara yang nyaring, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini apa Ibu? Apa penyebabnya ya? Saya kita simpulkan. Penyebab kita terus salah dan jatuh dalam dosa adalah kita cenderung melakukan keinginan daging. Itu aja Bapak Ibu. Kita nggak usah beralasan macam-macam karena keadaan, karena lingkungan, karena teman saya jadi salah, karena khilaf saya khilaf Pak. Intinya kita melakukan kesalahan pelanggaran karena kita, Bapak Ibu, cenderung melakukan keinginan daging. Ini Bapak Ibu. Keinginan daging. Kita cenderung melakukan keinginan daging daripada keinginan roh, daripada keinginan atau kehendak Bapa kita. Keinginan daging juga bisa kita sampaikan keinginan diri kita sendiri. Ini penyebab utama itu. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan mau salah atau benar, sudah tahu itu salah, kita tetap melakukan, berarti kan kita menuruti keinginan daging kita, keinginan dari kita sendiri. Tapi ketika kita memilih melakukan yang benar, itu baru kita mengikuti keinginan. Penyebabnya cuma itu, udah tahu lampu merah dikit lagi, udah kuning tik gitu kan, udah terburu-buru begitu. Tapi ingat, bukan masalah ditilang, ini enggak benar, bukan keinginan saya. Tuhan menghendaki kita anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Oke, tak ngerem pelan-pelan. Saya duduk manis, nunggu paling cuma 1 menit, kecuali di dekat kantor saya itu 2 menit lebih. Penyebab kita melakukan pelanggaran atau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan tadi itu adalah keinginan daging kita. Kita kadang-kala mencoba mengalihkan dengan beralasan keadaan, kayak keadaan ekonomi, keadaan apapun, keadaan keluarga, situasi lingkungan. Kalau saya nggak ikuti lingkungan, saya tertinggal. Kalau saya nggak mengikuti mereka, saya mati, saya nggak makan, Pak Andreas. Intinya adalah keinginan daging. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Setelah tahu hal ini, ternyata keinginan daging adalah yang membuat kita jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, dari kesalahan jatuh dalam pelanggaran. Ya.
Terus bagaimana Bapak Ibu setelah kita tahu bahwa penyebab utamanya adalah keinginan daging ini. Kita tahu sumber utama kesalahan kita adalah keinginan daging ini. Terus bagaimana? Ya otomatis kita harus lawan keinginan daging itu. Otomatis kita harus kalahkan keinginan daging itu. Karena ada dua pilihan, keinginan daging sama keinginan roh atau keinginan Tuhan kita. Keinginan daging membawa kepada kebinasaan, membawa pada maut. Tadi ya kita baca, keinginan roh membawa kita pada kehidupan. Satu-satunya cara supaya kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan kita dari keinginan daging, ya lawan keinginan. Dan itu katakan kanan kiri, lawan keinginan daging. Nah kan juga boleh, lawan keinginan dagingmu. Kemudian bagaimana cara kita melawan keinginan daging ini Bapak Ibu? Karena melawan keinginan daging itu susah atau gampang? Bukan saya ngomong ya. Ya, melawan keinginan daging itu satu hal yang tidak mudah. Ya, ketika kita mengandalkan diri, saya ulangi, tidak mudah ketika kita mengandalkan diri sendiri. Tapi ada caranya Bapak Ibu, supaya kita bisa dengan mudah mengalahkan keinginan daging yang akan membawa kita kepada kebinasaan itu. Ya. Yang pertama ada 3 Bapak Ibu, ya boleh dicatat. Yang pertama, cara melawan keinginan daging ini. Yang pertama, kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, cara kita melawan keinginan daging dan kita bisa menang, ya saya kasih cara buat menang. Ini timah Tuhan bukan saya, buat menang, ya bukan perjuangan yang sia-sia. Yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca tadi, cara melawan keinginan daging adalah dengan memahami posisi kita atau pahami siapa diri kita. Siapa diri kita? Kemarin ketika ada kamu saya sudah sampaikan, semoga ada kamu dulu. Siapa diri kita? Siapa itu? Ada lupa? Siapa diri kita? Diri kita adalah gambar dan rupa Allah. Diri kita adalah anak-anak Allah dan diri kita adalah pribadi yang sudah dimenangkan. Ini nggak akan bahas jauh. Tapi maksudnya loh ya Bu, mari kita melihat siapa diri kita, posisi kita itu di mana. Melalui konteks firman Tuhan ini dikatakan, saudara-saudara yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai apa? Pendatang dan perantau. Kenapa kita disebut pendatang dan perantau? Ingat, kita ini sudah menjadi manusia baru. Posisi kita baru, kita tidak lagi sama dengan dunia. Dunia ini kehidupan lama kita sudah baru. Kita ketika sudah baru masuk ke dalam satu komunitas yang lama, kita ini tidak sama lagi dengan mereka. Anggap diri kita ini tidak sama dengan mereka karena memang kita tidak sama. Maka kita ini pendatang. Kita bukan bagian dari dunia. Itu maksudnya memahami posisi kita, Bapak. Ya. Supaya apa? Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dan keinginan daging berasal dari mana, Bapak Ibu? Dunia. Berasal dari kehidupan manusia lah. Sudah jadi baru kita ini, posisi kita itu sudah jadi baru. Gak sama dengan mereka. Ya. Kita dikatakan menjauhkan diri dari keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa, terus berjuang melawan kita. Maka kita pahami, kita ini manusia baru, kita ini pendatang, begitu. Jangan ikut-ikutan mereka. Lain kalau pendatang kita dalam dunia ini, kalau bisa kita bergaul. Tapi katakan di sini, kamu sebagai pendatang dan perantau harus selalu menjauhkan diri dari keinginan daging. Lihat identitas kita. Kita hidup dalam dunia betul,
Tapi harus senantiasa ingat posisi kita itu siapa, siapa diri kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang mereka juga lakukan. Kita mau dihadapkan dengan kegiatan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kemudian mereka coba mengajak kita, mempengaruhi kita. Ya ingat, aku ini manusia baru, aku nggak sama dengan lu, sorry. Kalau lu yang ikutan, gue jadi trendsetter dong, jadi follower. Kamu yang ikut saya. Paham ya, Ibu ya? Itu posisi kita, Bapak Ibu. Amin? Amin? Katakan kanan kiri, pahami posisimu. Teman-teman juga boleh. Iya, pahami posisi kita. Yang kedua, cara yang pertama itu tadi, sekarang yang kedua, kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Kembali lagi ke Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kedua, cara melawan keinginan daging adalah pikirkan hal-hal yang dari roh. Cara yang kedua, setelah yang pertama tadi, pahami posisi kita. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu hal yang dari roh, Bapak Ibu? Hal-hal yang dari Tuhan kita. Ya, hal-hal yang dari Tuhan kita. Memikirkan hal yang dari roh juga sama artinya dengan kita hidup di dalam roh. Karena kita tahu semua dalam pribadi kita, hidup kita ini ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di luar kita, mengiringi kita, atau dia tinggal di dalam kita? Tinggal di dalam kita, maka hiduplah dari roh. Hiduplah oleh roh. Dan pikirkanlah hal-hal yang dari roh itu, Bapak Ibu. Kita tahu kita sudah dimenangkan oleh karya penebusan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi pemenang, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, pikirkanlah itu. Ya, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal keinginan duniawi, ingat keinginan roh kita apa? Tanya dulu. Ada keinginan duniawi seperti ini, kita ingat dulu, pikir dulu roh. Hal apa namanya keinginan roh kita? Ini sesuai nggak roh sama keinginanmu? Enggak. Ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Aktifkan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Setiap ada sesuatu, selalu kembalikan apakah ini sesuai dengan keinginan roh, apakah ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Kita buka sekali lagi Ibu, Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi ketika kita melakukan keinginan daging, sama aja kita melakukan yang tidak berguna. Tetapi ketika kita memikirkan yang dari roh dan melakukannya, kita sedang melakukan hidup. Itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan perkataan-perkataan yang dikatakan, perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan, itulah roh dan hidup. Berarti hidup dalam roh juga, melakukan keinginan roh juga sama dengan melakukan apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi firmannya, apa yang menjadi kehendaknya. Katakan amin. Itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Melakukan kehendak, keinginan roh juga sama dengan melakukan perkataan Tuhan, firman Tuhan, kehendaknya. Dan ingat, di dalam roh itulah yang memberi hidup. Daging itu nggak ada gunanya. Jadi kalau melakukan keinginan daging, kita sedang melakukan hal yang sia-sia. Ingat-ingat, ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, keinginan roh yang harus aku kerjakan. Satu lagi yang mengingatkan kita supaya kita melakukan keinginan roh, pikirkan dampaknya. Di dalam ayat yang ke-6, kembali ke Roma 8 Ibu. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ini pilihannya.
Ketika kita mau melakukan sesuatu dan itu bertentangan dengan keinginan roh, ingat dampaknya. Kalau kita terus memaksa untuk melakukan keinginan daging, dampaknya adalah maut. Tetapi kita melakukan keinginan roh, memikirkan hal dari roh itu tadi, apa dampaknya? Hidup dan damai sejahtera. Makanya nih Bapak Ibu, kalau kita cenderung orang-orang yang terus melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa demi dosa, dan tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, ya gak akan menemukan damai sejahtera dalam hidupnya. Adanya kok hidup saya, adanya kok cuma masalah, kok aku adanya cuma gelisah, khawatir terus menerus, gak ada ketenangan. Coba introspeksi diri. Sudahkah aku melakukan keinginan roh dalam hidup? Karena ketika kita mau melakukan keinginan roh, yang ada adalah damai sejahtera. Siap untuk melakukan keinginan roh, Bapak Ibu saudara-saudariku? Siap untuk melakukan keinginan roh? Siap untuk memikirkan hal-hal yang dari roh? Katakan kanan di belakang, pikirkan yang dari roh. Sudah beri kemuliaan dalam kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, cara melawan keinginan daging dan kita menang. Ya, yang ketiga ini yang terpenting, tapi kadang-kala kita lupa. Ini penting, tapi kadang-kala kita lupa. Cara kita menang melawan keinginan daging adalah dengan latihan. Apa Ibu? Apa Ibu? Dengan latihan. Ya iyalah, untuk mengalahkan sesuatu, kita harus lebih kuat dari dia, kan gitu Ibu logikanya. Kita ingin mengalahkan sesuatu. Ya kayak misal petinju siapa yang sekarang ngetren. Kalau zaman saya juga nonton, sekarang nggak ikutin. Dulu saya senang yang namanya Evander Holyfield, ya mungkin ya lama-lama. Ketika dia ingin mengalahkan Mike Tyson, ya dia harus lebih kuat dari Mike Tyson, betul? Nah sekarang ketika kita ingin melawan keinginan daging, berarti kita ini harus lebih kuat dari keinginan daging. Caranya ialah latihan ini, karena kita lupa. Kita menjadi Tuhan, aku mau melakukan keinginan roh. Ya Tuhan, aku sadar posisiku apa. Cuma kita nggak mau latihan. Ya ketika iblis menyerang, ya kita nggak siap, KO. Kita nggak bisa melawan. Sudah tahu nih kita ini posisi kita. Kita sudah tahu, ya aku mau memikirkan hal dari roh, aku mau melakukan keinginan roh. Tapi kita nggak mau latihan, ya KO. Kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Lanjut. Latihan berarti terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Katakan kanan kiri, ayo latihan. Ayo latihan. Ya? Ini loh Ibu. Latihannya bagaimana caranya? Latihlah dirimu beribadah. Ya, caranya latihan dengan kita beribadah. Ya, apa itu konsep ibadah sebenarnya Ibu? Dalam ibadah itu ada 3 unsur, kalau kita mau sadari Ibu ini. Dalam ibadah 3 unsur. Yang pertama pasti ada pujian. Setelah ada pujian ada firman. Ada firman, ada doa. 3 ini aja. Kita bisa lakukan ibadah di mana aja. Ibadah itu ada apa Ibu? Pujian, firman, doa. Iya kan? Kita doa pagi nih, walaupun secara online, coba cek yang ikut doa pagi. Pasti ada ketiga hal ini, iya enggak? Ada pujian, ada firman, ada doa. Ibadah di sini pun kita tempatnya di rumah Tuhan hari Minggu, ada ketiganya enggak? Itu karena kita latihan. Ya, di dalam pujian itu kita ada yang namanya ucapan syukur. Dengan memuji Tuhan kita senantiasa katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Kayak tadi pujian, kayak kita naikkan apa? Dengan sayapmu akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah.
Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Pujian ini terus mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Kita umat yang punya ayat, bersyukur kekuatan kita dari Tuhan, bersyukur Tuhan selalu baik melalui pujian. Terus kemudian dalam firman, apa yang kita dapat dari firman? Ajaran, nasihat Tuhan, teguran Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan adanya itu. Nasihat, pengajaran, teguran. Yang semuanya akan terus membuat kita lebih baik lagi, Bapak Ibu. Yang ketiga tadi apa? Doa. Di dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong terus sama Tuhan. Makanya ketika kita setiap hari memuji Tuhan, setiap hari kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, itu kita sedang latihan. Kita latihan terus-menerus, kita siap. Iblis mencoba menyerang, keinginan daging mencoba menyerang, kita bisa berkata, aku yang menang. Makanya latihan terus setiap hari, setiap waktu. Kita sedang kerja sampai puji-pujian. Kalau usah mungkin pujian tidak harus selalu lagu ya. Kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita dengar firman, kita ada siap doa pagi tiap hari, ada share di STBT, mungkin juga ada di share yang lain, komunitas yang lain. Kita baca dan kita berdoa, ambil waktu untuk berdoa komunikasi dengan Tuhan. Ini latihan kita, Bapak Ibu. Ketika kita terlatih dan kita tahu posisi kita, identitas kita sudah tahu, kita ini manusia baru dan kita memiliki hal dari Roh, apalagi kita terlatih, Bapak Ibu. Adanya kita cuma menang. Amin. Katakan kanan kiri, aku pemenang. Depan belakang juga boleh, kasihan itu, kasih tahu. Aku pemenang. Ya, latihan. Mau latihan ya hari? Bikin jadwal latihan. Ya, bikin jadwal latihan. Memang yang namanya latihan. Kalau pertama kali nih kita memulai satu hal latihan, kita nggak pernah lari, atau terus latihan lari. Itu awalnya rasanya, badannya rasanya sakit semua, pegel semua. Coba ya, nggak pernah lari, atau lari mungkin 20-30 kilo, pasti badannya sakit semua. Sama ketika kita memulai waktu latihan, kita pengen berdoa tiap hari, puji Tuhan tiap hari, dengan doa dari awal tuh rasanya itu wah, buat tenang Bapak Ibu. Betul? Betul? Tapi itu proses latihan. Sekali, 2 kali, 3 kali rasanya wah, orang kabin. Tapi mungkin keempat, 5 kali lari sudah biasa. Latihan itu biasa. Malah kalau kita nggak latihan, kayak saya misal nggak lari, badannya itu gergesi semua. Sama ketika sudah terlatih, kita tiap hari puji-pujian, tiap hari baca firman, tiap hari kita berdoa. Kita nggak berdoa sehari aja, nggak baca firman sehari aja, gergesi ya Pak Ibu. Pasti itu. Ya, siap untuk berlatih? Akan sekali kan kita bilang, ayo latihan. Ya, berikutnya latihan kita. Oke. Bapak Ibu, mari kita terus belajar. Ya, terus belajar supaya kita tidak jatuh. Belajar dari kesalahan ini, belajar dari pelanggaran ini, belajar dari setiap dosa yang kita kerjakan. Dan mungkin setiap kita punya kesalahan, punya pelanggaran, atau mungkin sampai ada trademark dalam hidup kita. Oh, kayak terkenal, mungkin angel diajak ngomong. Oh, dia orangnya terkenal emosian. Nah, kita berubah. Kita manusia baru. Ya. Kita belajar terus dari kesalahan supaya kita tidak jatuh terus-menerus dalam kesalahan kita. Lawan keinginan daging kita. Yang pertama, Bapak Ibu, pahami posisi kita. Yang kedua, pikirkanlah hal yang dari Roh. Dan yang ketiga, latihan. Percayalah, kita akan menang melawan keinginan daging. Ketika kita menang melawan keinginan daging, kita akan terus bisa meminimalisir kesalahan demi kesalahan. Dan kita akan terus hidup dalam kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan. Terus gimana kalau kita sudah salah?
terlanjur salah, terlanjur dosa, terlanjur melakukan pelanggaran. Ingat, akan terima Tuhan. Sejauh timur dari barat, dia membuat dosa. Jauh ke dalam tubir laut, dia melempar dosa. Tidak dia perhitungkan lagi kesalahan dan pelanggaran kita. Kalau kita sudah berbuat salah, segera minta ampun datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Dan dengan sungguh-sungguh kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita tidak melakukan keinginan daging kita, tetapi melakukan keinginan. Terus pikirkan dari Tuhan. Kalau kita hidup buat Tuhan. Mata kita semuanya kita memandang kepada Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Kami akan musik ke depan sehingga roda untuk membantu. Kami percaya setiap kami dijamah oleh kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan menyembuhkan. Yang di dalam kesusahan Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Yang di dalam kelemahan kami Tuhan memberi kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Untuk kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Di tengah-tengah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau dan kami rindu Tuhan setiap kami dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa bersama-sama. Bagi saudara-saudara kami yang sakit. Yang pulang dari rumah sakit. Yang sudah dirawat di rumah. Di dalam pemulihan Bapa di dalam surga, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan tetap di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya atas hidup mereka. Mereka akan kembali beraktivitas, mereka akan kembali bekerja dan kembali melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi ibadah-ibadah pertengahan minggu, bagi sebentar sekolah minggu, bagi anak-anak remaja, kaum muda, lansia, kaum pria, kaum wanita, KKA, ibadah-ibadah doa yang share. Kami percaya semua di dalam berkat dan kuasa Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam menjadi jemaat yang baru, yang sudah lama sudah kami tinggalkan, tapi yang baru sudah datang. Dan kami percaya Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih Tuhan. Satu dengan yang lain akan mendukung dan saling membangun dan membangkitkan. Kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan hidup di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi terang-terangnya Kristus. Di mana Tuhan pakai setiap kami. Baik di dalam sekolah kami, kuliah, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan mau bekerja di dalam hidup kami.
Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi perintisan yang ada di Parahan. Kami berdoa Tuhan, biar orang-orang yang ada di Parahan akan menjadi orang-orang yang dimenangkan di dalam Yesus. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai hamba-hamba Tuhan di wilayah Tuhan yang akan mendukung perintisan ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang sudah kirimkan beberapa anak yang kami layani, tapi kami percaya itu akan menjadi lebih ketika kami akan terus bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati gereja di tempat ini. Di dalam surat-surat gereja yang sedang terus ditulis ada penghalang-penghalang, tetapi kami percaya itu semua proses untuk kami terus tetap sabar. Kami tetap percaya kami tidak akan dipermalukan. Bahkan kami percaya bahwa waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Adias ada yang terus mendukung pelayanan di tempat ini. Engkau pakai dengan heran. Haleluya. Kau memberkati keluarganya, memberkati tugas-tugas dan pekerjaan. Kau memberkati anak, istri, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat kedua tangan kita tinggi. Pulanglah dengan damai dan sejahtera serta sukacita. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir dan melimpah di dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi pada pagi hari, dan mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya.